Pemirsa Showbiz, kalau Anda pecinta film horor, pasti Anda tahu dan ingat nih, ini filmnya waktu itu ditayangkan sebelum pandemi, Gonjiam Haunted Asylum. Itu 2018. Tipikal film horor yang found footage gitu, yang ternyata di Indonesia ini udah di remake dan bakalan kita nonton tanggal 9 Juli 2026. Jadi harus dicatat tanggalnya. Dan ini akan menghadirkan kengerian yang berbeda pastinya, sensasinya beda. Demi konten, demi views yang jutaan, mereka sampai harus nyari-nyari hantu yang ada di sana. Tapi saya jadi penasaran, apakah akan benar-benar plek-tiplek sama, atau justru akan lebih serem, atau mungkin ada yang berbeda ya, dimasukin unsur-unsur mistis lokal apa gimana. Kalau gitu langsung aja, nanti kita bisa sama-sama. Filmnya judulnya 402 Rumah Sakit Angker Korea. Sekarang sudah ada case utamanya di sini, ada Arbani Yasis di sini. Halo Arbani, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Kabar baik? Alhamdulillah, kabarnya baik. Semoga nanti yang nonton film ini juga kabarnya baik-baik aja setelah nonton ya. Amin. So, tell us. Jadi ini benar-benar bakal sama kayak yang Gonjiam itu atau bakalan ada bedanya lagi atau gimana sih sebenarnya? Jadi kita memang remake film Gonjiam aslinya, tapi memang di sini dikasih sentuhan yang berbeda. Ya banyak banget, kayak misalnya kita ngebawain, ada di trailer juga tiba-tiba kita main jalangkung di Korea situ. Itu kan nggak ada di cerita Di sebelumnya cerita itu, kan. Cerita aslinya kan sebenarnya di film Gonjiamnya kan itu mereka melakukan ritualnya mereka gitu. Nah jadi kenapa tidak kita membawa budaya kita yang sangat terkenal, yaitu jalangkung. Iya. Itu dimasukin juga ke dalam ceritanya. Belum lagi nanti ada di ending-endingnya. Oke. Banyak banget. Bisa gambarin nggak Arbani? Itu mencekam apa, semenyeramkan apa? Jadi pada saat gini, itu? kita itu para pemain gak dikasih tahu. Kan biasanya reading tuh kita dikasih tahu nih, ini ada TV, jadi kita dikasih tahu, nih nanti set lu tuh begini gambarannya. Ini kita nggak dikasih tahu sama sekali, ya kan? Kita baru tahu beneran setnya tuh seperti apa, looksnya di pas kita masuk scene tersebut gitu loh. Kita baru mau syuting baru tahu kayak, ini begini ya, gitu ya. Ini ya. Dan saat kita syuting, director Mas Anggi Umbara dan tim-tim lainnya itu pada jauh. Misalnya kita syutingnya di gedung ini, di lantai 2, ya kan? Kan kita syuting malam ya. Mereka tuh ngebase-nya di parkiran jauh gitu. Oh itu kejauhan bro, itu bukan jauh lagi. Demi kejauhan. Jadi benar-benar karena kan kita pakai kamera, kita pakai body rigging. Iya. Kita pakai body rigging, terus ada kita pegang kamera juga. Jadi harus benar-benar clear area biar nggak terjadi kebocoran, ada yang lewat lah apa segala macam. Jadi kita benar-benar kayak melakukan penelusuran beneran gitu loh. Karena waktu kita disuruh take, kita cuma dikasih tahu kesini aja ya. Nanti yang ini di shot ya, di take ya, diambil ya yang ini. Udah kita ditinggal, bener-bener ditinggal. Jadi hubungan kita sama director cuma pakai HT aja. Wow, kebayang sih karena jatuhnya kalian nggak cuma syuting, tapi benar-benar kalian kayak diterjunin ke area yang bahkan kalian nggak pernah observe sebelumnya. Nah, mereka gitu, mah kan? enak, mereka teman-temanku yang lain itu pada jalannya bareng-bareng, berdua, bertiga, berempat, gue sendiri. Baca Juna tuh ambi banget kan, karena dia pengen konten sampai mati, harus 3 juta views ya kalau nggak salah kayak gitu ya. Jadi karakternya dia tuh seambisius apa sih di film ini? Dia tuh pengen jadi yang nomor 1 gitu. Dia pengen ngalahin lawan-lawannya yang lain di perkenalannya itulah. Nah makanya dia ngide gimana kalau kita lakukan penelusuran aja ke Korea, tempat paling angker gitu. Akhirnya mereka berangkat lah gitu. Saking ambisiusnya sampai dia juga ngajak temen kenalan yang ada di Korea gitu. Ada 2 orang. Terus dia bawa alat-alat banyak dari Jakarta ke sana gitu. Untuk mendapatkan views itu ya, demi viral lah kalau zaman sekarang ya. Nah itu dia, kalau karakter Juna mungkin itu satu dari sekian banyak orang yang di dunia nyata tuh sebenarnya kayak gitu juga. Jadi menghalalkan segala cara demi konten. Kalau in your opinion ngelihat ada orang yang kayak gitu bahkan sampai merelakan keselamatannya misalnya, atau merelakan teman-temannya, merelakan tim-timnya, itu tuh gimana? Sangat disayangkan sih menurut gua. Maksudnya kayak ya ambisi itu boleh. Menurut gua ambisi itu harus ada. Tapi jangan over. Apalagi sampai
menghalalkan segala cara, terus dia nggak peduli sama keselamatan diri dia dan teman-teman dia, atau dia nggak mikirin kedepannya seperti apa gitu loh. Harus banyak pikir panjang sih sebenarnya. Tapi kalau bagi seorang Arbani sendiri, ini keluar dari karakternya ya, emang views, emang jumlah likes, comments itu sepenting itu nggak sih sekarang gitu? Enggak. Enggak. Kalau gue pribadi ya, enggak. Why? Ya karena menurut gue itu bukan hal yang bisa dibanggakan juga, ya kan? Gue lebih suka kalau orang misalnya kenal gue karena karya, bukan karena wah dia viral nih, ini Arbani yang viral kemarin nih. Enggak, gue nggak suka yang kayak gitu. Gue juga nggak pernah menargetkan misalnya konten-konten gue harus viral lah apa. Enggak sih. Enggak gitu ya? Enggak. Oh, I see. Tapi kan banyak loh sekarang kayak kalau viral, udah viral boom sekali. Terus dia jadi somebody gitu loh, maksudnya dia earn money gitu. Bener. Ya kan. Tapi kan kita sama-sama tahu kan yang namanya apa ya, hukum dunia. Nah, gimana tuh hukum dunia versi Arbani? Kalau viral instan, jadi kayak lu cepat kelihatan, ya cepat juga turun ya gitu loh. I see. Jadi as we can see ya, jadi nggak semudah itu ternyata. Maksudnya orang tuh sekarang gampang banget untuk bertujuan viral dan segala macam. Tapi ternyata di balik cerita ini kita juga bisa dapetin sepetik tuh pelajaran itu tuh. Iya, Nanti juga bisa kita sampaikan. Maksudnya itu nggak cuma buat nakut-nakutin doang, nggak cuma buat jump scarean doang, tapi ada moral value-nya di film itu. Betul. Kalau ngomongin soal value-nya, ini film juga valuable banget karena udah masuk ke festival film internasional, ya kan? Yeah. Nah, itu tuh how does it feel? Kalian tuh gimana ketika tahu bahwa film ini tuh tayang perdananya itu tuh di ajang internasional? Ya, kita nggak nyangka sih, jujur. Kita sampai kaget pas dibilangin, kita sampai teriak. Karena kita nggak nyangka banget, apalagi kita juga syutingnya kan di Korea, di Korea Selatan. Tiba-tiba kita masuk festival Korea Selatan itu. Jadi kayak, wah happy banget dan, wih kita bakal balik lagi ke sana nggak ya gitu. Ternyata insya Allah balik lagi ke sana kita untuk datang world premiere-nya juga. Jadi itu masuknya di Busan International. Bifan. Oke, Busan International Film Festival ya. 2026. Jadi itu satu film Indonesia yang kemudian bisa dapat exposure lagi. Kita dukung pastinya kalau film-film Indonesia tuh disaksikan sama masyarakat luar. Bayangin, jadi kalau masyarakat luar aja, internasional aja mengapresiasi sebegitunya film Indonesia, gimana kita nanti ya? Pokoknya kita doain semoga film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini benar-benar bisa jadi referensi tontonan yang menghibur, tapi juga ada lessonnya juga pasti ya buat pemirsa showbiz yang juga nonton. Ajak keluarga ini boleh semua ya? Boleh semua. Boleh ajak siapa aja. Terakhir kalau gitu ajakannya buat nonton film ini. Hai pemirsa showbiz semuanya, jangan lupa tanggal 9 Juli 2026 nanti tonton film 402 Rumah Sakit Angker Korea di bioskop. Oke, ini bisa jadi referensi tontonan Anda dan bisa uji keberanian Anda ya untuk nonton gitu ya. Jadi ajaknya bareng-bareng kalau misalnya gak berani sendirian. So anyway, thank you. Terima kasih Arbani Aziz. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.